Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfandi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Munakahat kelas F. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Harta Waris dengan anggota kelompok 10 yaitu Intan Fadilatil Adzkiyah, Noval Eka Tabroni, Khiyaratun Nisa, Siti Nisrofah. Secara garis besar, harta waris terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, tirkah dan harta waris. Yang kedua, syarat dan rukun waris. Yang ketiga, sebab dan halangan untuk menerima warisan. Yang keempat, kewajiban sebelum pembagian harta waris. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tirkah. Tirkah secara bahasa berarti peninggalan. Sedangkan secara istilah, tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Lalu, peninggalan dari mayit itu menjadi tanggung jawab keluarga yang ditinggalkannya, yaitu para ahli waris. Selanjutnya, hak yang berhubungan dengan harta tirkah terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak yang menyangkut kepentingan mayit, yakni biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dengan dimakamkan. Yang kedua, hak yang menyangkut kepentingan para kreditur. Dalam hal ini, terdapat hak bagi orang-orang yang dihutangi oleh si mayit semasa hidupnya. Yang ketiga, hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat. Yang terakhir, hak bagi ahli waris. Selanjutnya, harta waris. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini, harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara berhak diterima oleh ahli warisnya. Dengan demikian, harta tirkah belum tentu merupakan harta waris, akan tetapi harta waris sudah tentu merupakan harta tirkah. Selanjutnya, syarat waris. Menurut Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj terbagi menjadi 4 syarat waris. Yang pertama, orang yang mewariskan harta benar-benar sudah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar masih hidup walaupun dalam keadaan sakit. Yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak. Yang terakhir, satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Dalam hal ini, adanya satu alasan yang jelas dan rinci kenapa seseorang dapat menjadi ahli waris. Misalnya, dikarenakan alasan hubungan dengan ahli waris, entah itu hubungan kekerabatan, kekeluargaan, maupun pernikahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, rukun waris menurut Dr. Mustafa Al-Khin terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang mewariskan atau al-muwaris, yaitu mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-mauruts, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya. Selanjutnya, sebab menerima warisan. Menurut Suhrawardika Lubis dan Komisi Manjutak dalam bukunya yaitu Hukum Waris Islam terbagi menjadi 4 sebab menerima warisan. Yang pertama, karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut.
Dalam hal ini, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri si mayit. Yang kedua, karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris disebabkan adanya hubungan nasab, hubungan darah, atau kekeluargaan dengan si mayit. Yang termasuk dalam hal ini adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena memerdekakan si mayit. Seseorang dapat memperoleh harta warisan menjadi ahli waris dari si mayit disebabkan seseorang itu telah memerdekakan si mayit dari perbudakan. Dalam hal ini bisa saja seorang laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir, karena sesama Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau bisa dikatakan punah, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya, halangan menerima warisan. Berdasarkan buku hukum waris yang disusun oleh Komite Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir terbagi menjadi 3. Yang pertama, berlainan agama. Para ahli fikih telah bersepakat bahwasannya berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang lainnya atau yang terjadi satu agama namun beda syariat. Yang kedua, perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya sendiri. Semua budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi sebab mereka tidak mempunyai hak milik. Karena semua yang dimiliki oleh budak secara langsung itu sudah menjadi milik tuannya. Yang terakhir, pembunuhan. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Yang terakhir yaitu submateri, kewajiban sebelum pembagian harta waris. Dalam hal ini yaitu pengalokasian harta waris sebelum dibagikan kepada para ahli waris. Yang pertama, menetapkan kepemilikan harta, yaitu memilah dan memilih harta yang benar-benar milik si mayit. Yang kedua, pengurusan jenazah. Keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya sendiri, asal tidak boleh berlebihan. Yang ketiga, hutang. Menurut jumhur ulama, wajib bagi ahli warisnya untuk melunasinya, yaitu melunasi hutang si mayit semasa hidupnya. Yang terakhir yaitu wasiat. Ahli waris wajib menunaikan wasiat pewaris selama tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Jika wasiat itu melebihi sepertiga dari harta waris, maka hukumnya tidak wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Akan tetapi bisa terjadi jika adanya kesepakatan antara ahli waris. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita lanjut dengan diskusi, dengan saling bertanya dan menanggapi di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.